Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati dan Ibu Melina Rahma Sarisa selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pembahasan exercise 14 mengenai current liabilities, provisions, and contingencies. Dalam video ini kami akan menjelaskan penyelesaian kasus serta penerapan konsep akuntansi yang berkaitan dengan liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Selsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Untuk soal yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek tentang utang usaha dengan retur dan diskon. Diketahui pada tanggal 2 Mei 2025, PT Andalas membeli barang dagang secara kredit sebesar 120 juta dengan syarat mendapat diskon 3% jika dilunasi dalam 15 hari dan akan jatuh tempo dalam 45 hari. Lalu pada tanggal 5 Mei 2025, perusahaan mengembalikan barang rusak senilai 20 juta. Lalu pada tanggal 12 Mei 2025, perusahaan melunasi seluruh sisa utang. Yang diminta adalah membuat jurnal pembelian, membuat jurnal retur pembelian, lalu menghitung diskon pembelian, dan membuat jurnal pelunasan hutang. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal penjualan, yang yaitu kita mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 120 juta rupiah dan mengkredit utang usaha sebesar 120 juta rupiah. Dan selanjutnya kita disuruh untuk membuat jurnal retur pembelian yang dimana kita mendebit utang usaha sebesar 20 juta rupiah dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita menghitung saldo utang setelah retur yaitu 120 juta rupiah dikurangi dengan 20 juta rupiah yang akan menghasilkan sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menghitung diskon pembelian. Setelah terjadi retur pembelian sebesar 20 juta, maka sisa utang yang menjadi dasar perhitungan adalah 100 juta. Didapat dari 120 juta dari harga awal dikurang dengan retur 20 juta, menghasilkan 100 juta. Lalu, karena perusahaan melunasi utang pada 12 Mei 2025, yaitu masih dalam periode diskon 15 hari, maka perusahaan berhak memperoleh diskon sebesar 3%. Perhitungan diskonnya adalah 3% dikali 100 juta menghasilkan 3 juta. Setelah mengetahui jumlah diskon, saya akan menghitung kas yang harus dibayarkan. Sisa utang sebesar 100 juta dikurangi dengan diskon 3 juta, sehingga kas yang harus dibayar adalah 7 juta. Jurnal pelunasan utangnya adalah mendebit akun utang usaha sebesar 100 juta untuk menghapus kewajiban perusahaan, lalu mengkredit akun kas sebesar 97 juta karena adanya pengeluaran kas dan mengkredit akun diskon pembelian sebesar 3 juta sebagai keuntungan yang diperoleh dari pembayaran dalam masa diskon. Untuk soal yang kedua yaitu provision. PT Andalas Machinery mulai memproduksi mesin pemotong rumput baru pada Juli 2025 dan berhasil menjual 150 unit dengan harga 8 juta per unit hingga akhir tahun. Setiap mesin diberikan garansi selama 1 tahun. Berdasarkan pengalaman dengan produk sejenis, perusahaan mengestimasi biaya garansi rata-rata sebesar 300.000 per unit. Selama tahun 2025, perusahaan telah mengeluarkan biaya garansi sebesar 12 juta untuk penggantian suku cadang dan jasa perbaikan. Yang diminta adalah buat jurnal untuk mencatat penjualan mesin, kedua buat jurnal untuk mencatat biaya garansi yang terjadi selama tahun 2025, yang ketiga buat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2025 untuk mencatat provisi garansi, dan yang keempat tentukan saldo provisi garansi yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025.
Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu mencatat penjualan mesin. Pertama, kita menghitung total penjualan mesin pemotong rumput. Diketahui perusahaan berhasil menjual 150 unit dengan harga 8 juta per unit. Maka 150 unit mesin dikali 8 juta. Jadi total penjualan yang diperoleh adalah 1 miliar 200 juta. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan adalah dengan mendebit akun kas sebesar 1 miliar 200 juta karena perusahaan menerima uang dari hasil penjualan. Kemudian mengkredit akun penjualan sebesar 1 miliar 200 juta karena perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan mesin pemotong rumput. Selanjutnya, mencatat biaya garansi yang terjadi. Selama tahun 2025, perusahaan mengeluarkan biaya garansi sebesar 12 juta untuk penggantian suku cadang dan jasa perbaikan. Jurnal yang dibuat adalah mendebit akun beban garansi sebesar 12 juta karena biaya tersebut merupakan beban yang timbul akibat pemberian garansi kepada pelanggan. Kemudian, mengkredit akun kas persediaan atau gaji sebesar 12 juta karena perusahaan mengeluarkan sumber daya untuk memenuhi klaim garansi tersebut. Yang selanjutnya, menghitung estimasi total biaya garansi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi dari data yang ada, perusahaan itu menjual 150 unit produk dan memperkirakan biaya garansi itu sebesar 300.000 per unit. Maka dari itu, total estimasi biaya garansi adalah sebesar 45 juta. Lalu, selama tahun 2025, perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya garansi aktual sebesar 12 juta untuk perbaikan dan penggantian produk yang masih dalam masa garansi. Karena total biaya yang sudah diperkirakan itu 45 juta dan biaya yang sudah terjadi itu sebesar 12 juta, maka masih ada kewajiban sebesar 33 juta yang harus diakui sebagai provisi garansi. Nah, untuk mencatat kewajiban tersebut, perusahaan itu harus membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit beban garansi sebesar 33 juta dan juga mengkredit provisi garansi sebesar 33 juta. Jadi di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025, perusahaan itu akan melaporkan saldo provisi garansi sebesar 33 juta sebagai kewajiban yang diperkirakan akan digunakan untuk memenuhi klaim garansi di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada soal ketiga mengenai kontingensi. Untuk soalnya adalah per 31 Desember tahun 2024, PT Arun sedang meninjau 2 peristiwa hukum yang belum selesai untuk penyusunan laporan keuangan tahunan. Nah, pada kasus pertama, PT Arun itu digugat konsumen. PT Arun dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta dan tim hukum menyatakan kemungkinan PT Arun kalah hanya sebesar 30% atau possible but not probable. Nah, untuk kasus kedua itu mengugat kompetitor. PT Arun menuntut pihak lain atas pelanggaran hak cipta senilai 800 juta. Tim hukum menyatakan kemungkinan PT Arun menang sangat besar yaitu 75% atau probable. Nah, dari soal tersebut diminta yang pertama, hitunglah berapa total nilai rupiah yang diakui sebagai nilai angka atau aset maupun liabilitas di dalam laporan keuangan utama per 31 Desember tahun 2024. Yang kedua, hitunglah berapa total nilai rupiah yang statusnya merupakan kontingensi dan hanya boleh dilaporkan pada catatan aset laporan keuangan atau CALK. Nah, dari soal pada slide sebelumnya, untuk pembahasan soal yang pertama, yakni mencari total nilai rupiah yang diakui di laporan. Nah, keuangan pada neraca dari total nilai yang boleh dicatat sebagai angka di dalam neraca per 31 Desember tahun 2024 diketahui sebesar 0 rupiah. Kenapa? Karena pada kasus pertama nilai sebesar 5 juta rupiah tidak boleh dicatat sebagai utang karena peluang kalahnya di bawah 50% sesuai dengan PSAK nomor 57. Nah, yang kedua ada kasus yang kedua dan nilai sebesar 800 juta rupiah tidak boleh dicatat sebagai aset karena peluang menangnya belum mencapai kategori pasti atau terkonfirmasi. Sehingga neraca per 31 Desember tahun 2024-nya adalah sebesar 0 rupiah.
Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu berapakah total nilai yang statusnya kontingensi dan wajib dilaporkan di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jawabannya adalah sebesar 1.300.000.000 rupiah. Angka ini kita dapatkan dari penjumlahan kedua kasus tadi, yaitu potensi liabilitas kontingensi sebesar 500 juta ditambah potensi aset kontingensi sebesar 800 juta. Meskipun di neraca tadi kita tulis 0, manajemen PT Aruna tetap wajib bersikap transparan kepada investor. Oleh karena itu, kedua angka ini dihitung dan diungkapkan dalam bentuk teks penjelasan di catatan kaki agar pembaca laporan keuangan tahu bahwa perusahaan memiliki potensi risiko dan potensi keuntungan hukum di masa depan. Kesimpulannya, dalam akuntansi kontingensi, persentase probabilitas sangat menentukan apakah suatu angka harus langsung di jurnal ke neraca atau cukup dilaporkan sebagai info tambahan di catatan kaki laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian liabilitas jangka pendek dari laporan keuangan PT Astra Auto Parts Tbk. Jadi, jumlah liabilitas jangka pendek dari PT Astra Auto Parts Tbk ini pada 31 Desember tahun 2023 seperti pada lampiran laporan keuangannya di slide sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.336.152. Jumlah ini turun dari yang awalnya Rp4.652.198 di tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan perbaikan manajemen kewajiban jangka pendek perusahaan. Berikut merupakan komponen-komponen rinciannya dari liabilitas jangka pendek. Laporan PT Astra Auto Parts Tbk. Yang pertama adalah pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp393.848, merupakan fasilitas pinjaman dari perbankan untuk kebutuhan modal kerja operasional, jatuh temponya dalam waktu 12 bulan. Yang kedua adalah utang usaha sebesar Rp2.170.725, merupakan komponen terbesar. Utang usaha terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp1.551.984 dan kepada pihak berelasi dalam grup Astra sebesar Rp618.741. Hal ini mencerminkan besarnya jaringan pemasok auto baik dari luar maupun dalam grup Astra itu sendiri. Yang ketiga ada utang lain-lain sebesar Rp195.803. Terdiri dari utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp169.232 dan kepada pihak berelasi sebesar Rp26.571. Lalu yang keempat ada utang pajak sebesar Rp194.006, meliputi utang pajak penghasilan badan sebesar Rp40.884 dan pajak lain-lain, yaitu PPN, PPH sebesar Rp153.122. Lalu yang kelima ada akrual dan provisi sebesar Rp966.569. Ini adalah pos gabungan yang signifikan mencakup biaya yang masih harus dibayar, akrual dan estimasi kewajiban tertentu atau provisi seperti garansi produk. Yang keenam ada uang muka pelanggan sebesar Rp113.174, pembayaran yang telah diterima dari pelanggan sebelum barang diserahkan. Yang ketujuh ada liabilitas imbalan kerja sebesar Rp280.542. Kewajiban imbalan jangka pendek kepada karyawan yang jatuh tempo dalam setahun, mencerminkan jumlah ini. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah bagian lancar pinjaman jangka panjang sebesar Rp20.000. Cicilan utang angka ini mencerminkan cicilan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Nah, setelah kita mendapatkan laporan keuangan perusahaan terbuka, kita menganalisis mana yang masuk bagian dari liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi.
Nah, yang pertama ada provisi, di mana PT Astra Auto Parts ini mengakui provisi dalam beberapa pos berikut. Yang pertama ada provisi garansi produk, yaitu tercakup dalam pos akrual dan provisi sebesar 966.569 juta. Nah, sebagai produsen suku cadang otomotif untuk pabrikan kendaraan OEM, menanggung kewajiban estimasi biaya garansi dan klaim produk. Yang kedua, provisi penurunan nilai piutang. Piutang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi disajikan setelah dikurangi provisi penurunan nilai sebesar 39.530 juta. Nah, pada tahun 2022 itu sebesar 39.843 juta. Yang ketiga, provisi persediaan usang. Nah, persediaan disajikan setelah dikurangi provisi persediaan usang dan lambat bergerak sebesar 285.428 juta. Yang keempat, provisi penurunan nilai aset tetap, di mana aset tetap ini disajikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan provisi penurunan nilai sebesar 5.025.036. Nah, yang terakhir ada provisi imbalan pasca kerja, yaitu kewajiban pensiun dan pesangon jangka panjang sesuai dengan PSAK 24. Nah, liabilitas imbalan kerja jangka panjang tercatat sebesar 704.535 juta. Selanjutnya ada kontingensi sesuai dengan PSAK 57. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, melainkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan saja. Jika kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya belum cukup pasti untuk diakui sebagai provisi. Nah, jenis kontingensi di dalam laporan keuangan perusahaan ini, yang pertama ada sengketa hukum dan litigasi, yaitu klaim dari pihak ketiga yang kemungkinan kerugiannya belum dapat dipastikan. Yang kedua ada sengketa pajak, yaitu potensi kewajiban dari pemeriksaan pajak yang belum mendapatkan keputusan final. Yang ketiga, jaminan atas entitas anak atau ventura bersama, yaitu kewajiban yang baru timbul jika pihak yang dijamin wan prestasi. Dan yang terakhir ada kewajiban lingkungan hidup, yaitu potensi kewajiban remediasi di lokasi pabrik yang belum dapat diestimasi secara andal.